Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama saya tidak mencoba membahas tentang kegiatan entrepreneurship atau kegiatan bisnis atau wirausaha. Kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa info hal terkait dengan bagaimana untuk menjalankan atau memulai kegiatan membuat bisnis perumahan atau properti atau kafe tanah ya, dan bagaimana cara mengetahui sharing profitnya mulai dari perhitungan modal awal ya sampai ke persentase hasilnya. Bagaimana caranya? Kita simak. Jadi kalau kita mau memulai kegiatan bisnis terkait dengan properti atau perumahan dan juga kaveling tanah, pasti kita akan membutuhkan yang namanya modal. Modal itu tidak dibantahkan lagi, tetapi modal juga merupakan hal yang kesekian ketika kita sudah memiliki tekad, niat ya, dan keinginan untuk memulai kegiatan di bidang properti atau perumahan atau kaveling tanah. Nah, salah satu kuncinya adalah kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana untuk memulai sebuah pembangunan rumah. Itu kan pasti berawal dari pembelian tanah ya, visibility, kemungkinan tanah itu dibangun seperti apa ya, nantinya kalau dibangun rumah apakah laku atau tidak, bagaimana untuk jalur atau akses menuju ke lokasi itu, dan juga mungkin kita juga perhatikan juga jalan di depan rencana kaveling atau rumah yang akan kita bangun. Jadi jangan sekali-sekali memilih lokasi tanah itu yang tidak dapat dilalui oleh mobil ya. Jadi kalau kita memang ingin menjual dengan cepat nanti properti atau rumah yang kita bangun, pasti kita akan mempertimbangkan yang beli itu nanti kebanyakan juga akan memiliki tamu ya, mempunyai tamu yang bisa datang dengan mobil ya, dengan akses yang sedemikian rupa sehingga memang kita butuh akses jalan itu minimal untuk simpangan mobil, 2 mobil itu bisa. Nah, tapi ada trik atau kiat juga ketika kita ingin mengetahui sebenarnya yang paling pas itu untuk pemilihan lahan seperti apa. Yang jelas, kalau beliau saya menyarankan lahan yang dipilih ya harus di komplek atau tempat yang sudah ramai ya. Jangan membuat rumah di tengah sawah atau membuat rumah di ladang yang tidak ada tetangganya. Pasti terkait dengan akses ya, kemudian kelistrikan, PLN, kemudian juga sumber air seperti pump dan juga atau sumur itu dipastikan dulu bahwa di tempat itu harus sudah layak atau dapat diolah begitu ya. Nah, ketika sudah terbeli tanah tersebut, tentunya kita akan memikirkan banyak hal, mulai dari bagaimana untuk memproyeksikan atau memforecast hasil dari modal nanti di-compare dengan penghasilan, biaya produksi itu seperti apa. Kalau di bisnis properti atau perumahan atau tanah itu kita harus mematok persentase laba itu paling tidak nanti di angka 40 sampai 50% wajib, karena kita kan bukan menjual barang instan ya, perlu proses yang namanya KRK, IMB ya, izin mendirikan bangunan, perlu izin RT, RW, kelurahan, kecamatan, dinas tata kota dan lain sebagainya, dan juga perlu hal-hal yang terkait dengan izin yang terkait mungkin kita masuk harus truknya nanti bukan truk yang besar ya, izin dengan warga sekitar apakah nanti merusak jalan atau tidak, itu juga perlu kita pertimbangkan. Nah, setelah kita bangun tentunya kita akan berhitung terlebih dahulu modalnya itu berapa ya, sehingga nanti kita akan menghitung biaya produksi itu berapa dan hasilnya juga berapa. Karena kalau kita fokus ke pembangunan rumah atau properti, itu satu rumah itu bisa dibangun antara 3 sampai 5 bahkan 6 bulan, tergantung dari spek ya, model, kesulitan di lokasi,
dan juga hal-hal terkait ya, terutama tadi menunggu lamanya IMB ya, KRK, itu juga cukup menguras waktu dan tenaga, sehingga katakanlah satu proyek kalau kita membangun rumah dengan skala kecil itu katakanlah di awal masih 3 sampai 5 rumah gitu ya, itu dimungkinkan sampai 6 bulan untuk produksinya, sehingga kalau kita mengambil margin keuntungan di bawah 40 sampai 50% dari modal, itu pasti kita tidak akan dapat banyak sharing profit yang cukup ya. Jadi bayangkan saja kalau kita memiliki modal dengan modal yang cukup banyak misalkan, dan gitu kita harus mendapatkan hasil dalam skala waktu 6 bulanan, ya pasti kita akan menghitung bagaimana hasil yang akan kita peroleh ya, dibandingkan dengan modal dan progres waktu yang digunakan untuk ini pembangunan, untuk urus izin dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah mengetahui itu bagaimana persentase, kalau saya sarankan ya antara 40 sampai 50%. Ya kita tinggal nanti istilahnya mau diborongkan dengan kontraktor atau subkontraktor, atau mungkin kita punya teman yang bisa memborong sendiri gitu ya. Itu nanti akan kita perhitungkan. Tetapi intinya kalau ingin melaksanakan kegiatan properti, ini pengalaman saya ya selama kurang lebih 6 tahun terakhir ini ya, itu kuncinya adalah kita siapkan anggaran atau dana mulai dari pembelian tanah ya sampai ke proses pembangunan, itu kita hitung dan hasilnya harus 40 sampai 50, bahkan kalau mungkin ya sampai 60%. Nah dari situ kita jual, nanti kita lempar ke pasaran, dan pasti margin segitu tidak terlalu mahal, dan insya Allah pasti akan setara sepadan dengan usaha kita menjual ya. Pasti juga akan inline juga dengan model ya, model juga harus kita sesuaikan dengan model yang sekarang, misalkan minimalis ya, misalkan Mediterania, atau misalkan model-model yang speknya premium, kecil, simpel, tetapi tidak membutuhkan biaya yang mahal dalam pembangunannya. Tapi kalau dijual itu memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Hanya dengan menambahkan misalkan tampilan depan menggunakan granit atau batu alam khusus gitu ya, lantainya dibikin yang 60x60 granit, busanya yang aluminium, catnya yang bagus, cat merek yang untuk winter side gitu ya, cat anti cuaca hujan, itu pasti akan lebih menarik ya. Dan beberapa aksesoris seperti handle pintu, daun pintunya seperti apa ya, dan juga toilet misalkan klosetnya yang merek bagus ya, itu juga akan berpengaruh terhadap nilai jual yang nanti itu akan sangat mudah untuk kita pasarkan. Yakinlah kalau kita membangun dalam waktu 3 sampai 6 bulan, misalkan 3 sampai 5 rumah ya, itu targetnya dalam total rentang 8 bulan maksimal ya, 10 bulan itu harus sudah terjual habis, sehingga nanti 2 bulan berikutnya untuk masa setahun itu kita bisa mengupayakan membuka lahan baru lagi gitu ya, dan untuk tahun kedua kita sudah mulai bisa membuka lahan untuk dikembangkan atau dibangun perumahan lagi ya. Ini sedikit tips dari saya, pengalaman saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, untuk memberikan informasi kepada para YouTubers yang memang kadang-kadang masih galau dalam memulai bisnis di properti atau perumahan atau kafe tanah. Sekian, sukses ya. Terima kasih, tetap selalu menyimak di channel saya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.